Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 2 Entrepreneurship akan mempresentasikan hasil bisnis planning kami, di mana kami menjual jajanan atau kue tradisional dengan nama toko Aneka Jajanan Seleraku. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Suswanto. Perkenalkan, nama saya Nindya Ariesta. Perkenalkan, nama saya Karisma Rustuyani Arifatin. Perkenalkan, nama saya Rosli Siwatang. Baik, di sini saya akan mulai ke pembahasannya. Nah, ini adalah logo toko kami, di mana toko kami sudah memiliki sertifikat halal. Kemudian, jika kalian ingin melihat koleksi makanan kami, ada di Instagram namanya Aneka Jajanan Seleraku. Atau kontak kami jika ingin pesan di nomor WA 0812 5160 3973. Kita lanjut ke bisnis background. Jajanan pasar adalah makanan tradisional Indonesia yang diperjualbelikan di pasar, khususnya di pasar-pasar tradisional. Atau definisi lain dari jajanan pasar adalah nama lain dari berbagai macam kue yang pada awalnya diperjualbelikan di pasar-pasar tradisional. Sampai saat ini, jajanan pasar masih diminati oleh masyarakat meskipun telah banyak makanan luar negeri yang sudah masuk di pasaran. Tapi, jajanan pasar masih banyak diminati karena jajanan pasar bukan cuma harganya yang terjangkau saja, tapi rasanya juga yang enak dan jenisnya yang beragam serta mudah sekali untuk didapatkan. Lanjut ke produk description. Produk yang dijual adalah jajanan tradisional seperti martabak mini, risol, lemper, pastel. Kami tidak memproduksi sendiri, melainkan menjadi reseller. Kami mendapatkan produk dari berbagai pemasok atau supplier. Selanjutnya adalah visi dan misi. Adapun visi dan misi kami dalam menjalankan bisnis dengan menjual aneka jajanan tradisional, yaitu visi memulai usaha kecil dengan cara mengambil atau memesan makanan ini dari supplier atau partner atau pemasok untuk menciptakan produksi makanan unggulan, lezat dengan harga terjangkau yang banyak dinikmati oleh masyarakat. Misi kami yaitu menawarkan harga jajanan dengan harga sesuai kantong dan meningkatkan rasa nasionalisme terhadap jajanan tradisional Indonesia, lalu menjadikan jajanan Indonesia lebih bertahan lama dan disukai semua kalangan di zaman sekarang. Setelah itu ada struktur organisasi. Yang pertama adalah Suswanto sebagai ketua, lalu Karisma Rustuyani Arifatin sebagai seksi pengadaan produk dan komunikasi, dan Nindya Ariesta sebagai seksi pemasaran dan promosi, serta Rosli Siwatang sebagai seksi pemasaran dan promosi. Untuk melakukan bisnis tersebut, kami menggunakan prinsip PMC. Bisnis model kanvas itu sendiri terdiri dari 9 pilar utama yang merangkum proses bisnis, mulai dari value perusahaan, segmen pelanggan, hingga struktur finansial. Dengan 9 blok ini, sebenarnya kita sudah bisa memvalidasi apakah satu ide bisnis itu potensial atau tidak. Oleh karenanya, membuat bisnis model kanvas adalah hal paling awal yang biasanya dibutuhkan seorang pengusaha pemula. Ini adalah layout bisnis model kanvas. Ada key partner, key activities, key research, value proposition, customer relationship, channel, customer segment, cost structure, and revenue stream. Keterangannya, customer segment. Dalam menjalankan roda bisnis ini, pertama-tama kami menetapkan siapa yang harus dilayani. Pelanggan dari aneka jajanan seleraku sebenarnya dari semua kalangan, mulai dari anak kecil sampai orang tua, terutama dari kalangan muda atau para karyawan yang hendak berangkat ke pabrik. Jadi selama ini mengelompokkan pelanggan dari aneka jajanan seleraku secara umum dan bukan khusus. Yang kedua, value proposition. Aneka jajanan seleraku memberikan nilai performance yang artinya kinerja dari produk dan layanan sangat baik, di mana kami menjaga kualitas dari produk yang kami pasarkan, walau produk yang dihasilkan dari berbagai supplier, tapi kami tidak sembarangan dalam memilih partner. Kami juga melakukan riset
agar produk yang kami tawarkan mempunyai rasa yang berkualitas. Yang ketiga adalah channel. Channel merupakan sarana bagi perusahaan untuk menyampaikan value proposition kepada customer segment yang dilayani. Cara yang digunakan kami sebenarnya untuk menjangkau pelanggan dapat melalui saluran distribusi secara langsung, yaitu dapat membeli secara langsung di kedai dan melalui sosial media. Tapi untuk saat ini, kami hanya melakukan via media sosial. Yang keempat adalah revenue stream. Revenue stream adalah pendapatan yang diterima perusahaan dari masing-masing segmen pasar. Aliran pendapatan yang nantinya dimiliki oleh aneka jajanan seleraku, yaitu pendapatan transaksi atau transaction revenue, yaitu pendapatan yang dihasilkan dari pelanggan dengan satu kali pembayaran. Aliran pendapatan yang dihasilkan oleh aneka jajanan seleraku diperoleh dari hasil penjualan produk saja. Yang kelima adalah customer relationship. Hubungan dengan pelanggan berupa personal assistant, di mana hubungan ini dibina dengan melakukan dengan obrolan kecil dan ringan via media komunikasi yang semakin lama akan menyebabkan kami dan pelanggan menjadi saling mengenal satu sama lain. Dengan mengenal, pelanggan akan lebih percaya dan setia terhadap aneka jajanan selera. Yang keenam adalah key research. Key research merupakan sumber daya utama, yaitu berupa sumber daya manusia, teknologi, dan sumber daya fisik yang harus dimiliki perusahaan untuk menjalankan bisnis. Sumber daya fisik yang dimiliki aneka jajanan seleraku, yaitu alat komunikasi berupa HP dan laptop, motor untuk alat transportasi pengantaran produk, sedangkan sumber daya manusia yang ada berjumlah 4 orang. Selanjutnya untuk key activities. Key activities yang dijalankan oleh aneka jajanan seleraku dimulai dari mengiklankan produk yang akan dipasarkan melalui media sosial. Lalu jika mendapatkan pesanan, kami akan mengambil pesanan dari pemasok jajanan, lalu pesanan dapat diambil oleh pembeli ataupun melalui pengiriman. Untuk yang kedelapan ada key partner. Key partner merupakan sumber daya yang diperlukan oleh perusahaan untuk mewujudkan proposisi nilai, tetapi tidak dimiliki oleh perusahaan tersebut. Kami memiliki kerjasama dengan supplier yang dibutuhkan. Adanya kerjasama dengan satu supplier saja tidaklah cukup. Jika bahan baku dari supplier yang pertama habis, maka kami perlu membeli bahan baku di supplier lainnya. 9. Cost structure. Cost structure adalah komposisi biaya untuk mengoperasikan bisnis dalam mewujudkan proposisi nilai yang diberikan kepada pelanggan. Fokus struktur biaya aneka jajanan seleraku lebih pada cost driven. Cost driven lebih memfokuskan sebisa mungkin untuk meminimalisir biaya. Biaya-biaya yang dikeluarkan dapat dilihat dari biaya tetap dan biaya variabel. Untuk biaya tetap kami mengeluarkan pembelian box makanan, penjepit, biaya kuota, dan biaya listrik. Untuk biaya variabel yaitu seperti biaya bahan baku dan biaya pengemasan dan lain-lain. Financial plan. Business preparation budget. Yang pertama, fixed cost. Food container 5 piece dikali 60.000 sama dengan 300.000. Penjepit makanan 2 piece dikali 12.000 sama dengan 24.000. Biaya kuota dan listrik 100.000. Di total jadi 424.000. Untuk variabel cost-nya, martabak mini 8 piece dikali 1.000 sama dengan 8.000. Lemper 8 piece dikali 1.000 sama dengan 8.000. Pastel 8 piece dikali 1.000 sama dengan 8.000. Risol 8 piece dikali 1.000 sama dengan 8.000. Sedangkan box 4 piece dikali 800 sama dengan 1.600. Jika di total 33.600. Break even point. Untuk break even point, fixed cost-nya, fixed cost dikurang price dikurang variable cost sama dengan 424.000 per 48.000 dikurang 33.600 sama dengan 29,4 per 29 unit. Jadi, dari perhitungan di atas, untuk mendapatkan kondisi break even point, perusahaan tersebut harus memproduksi sebanyak 29 unit. Kesimpulannya, seiring dengan perkembangan zaman, jajanan tradisional kurang diminati para konsumen.
Kesan jadul dan rasa yang itu-itu saja membuat generasi milenial lebih memilih jajanan kekinian yang lebih ngehits. Dengan beberapa alasan tersebut membuat kami berinisiatif untuk menjual jajanan tradisional karena kami ingin melestarikan jajanan tradisional dan kami juga ingin membuktikan bahwa jajanan tradisional bisa bersaing dengan jajanan kekinian. Dengan kondisi pandemi seperti ini, kami memilih cara berjualan melalui media sosial seperti Instagram dan WhatsApp. Pengiriman produk ke konsumen melalui pengiriman secara langsung atau COD dan biaya pengiriman kami gratiskan dengan jarak maksimal 25 km. Selebihnya biaya pengiriman akan dibebankan kepada konsumen. Sekian dan terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kami, Mohon maaf apabila ada salah kata. dan kami mengucapkan terima kasih untuk waktunya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.